Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Naula Salsabila dengan NIM 20324024. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Dari Undang-Undang Dasar sampai terbentuknya RIS dan sampai terbentuknya Undang-Undang Dasar sementara. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Nah, jadi di Indonesia mengalami perkembangan politik pada beberapa periode. Tentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia, seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa periode pertama kali terbentuknya negara Republik Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, hasil rancangan PPUPKI. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sehari setelah kemerdekaan. Isinya menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, karena Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kondisi negara belum stabil, banyak aturan belum bisa dijalankan sepenuhnya. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Jadi periode ini terjadi setelah konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dengan syarat Indonesia menjadi negara serikat. Sistem ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat, sehingga negara-negara bagian akhirnya bergabung kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Konstitusi ini disebut sementara karena sifatnya memang sementara, sambil menunggu disusunnya konstitusi yang tetap. Jadi, setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem pemerintahannya parlementer, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, kabinet sering berganti dan kondisi menjadi tidak stabil. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selesai sudah materi pada kali ini.
Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya ya. Indonesia pernah memakai 3 konstitusi berbeda karena kondisi bangsa yang terus berubah. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS ketika Indonesia menjadi negara serikat. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Setelah itu, melalui dekret Presiden, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.